Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini kita akan discover of electron. Tahun 1897 J.J. Thomson melakukan eksperimen tabung katoda. Berikut ini adalah setup dari percobaan yang dilakukan oleh J.J. Thomson. Ini adalah filamen pemanas dengan sumber tegangan V1. Sedangkan ini adalah logam anoda dan ini adalah logam katoda yang juga diberikan tegangan yang dapat diatur oleh V2. Pada saat filamen dinyalakan, ternyata seberkas cahaya keluar dan berjalan ke arah kanan. Beberapa cahaya ini menyimpang dengan beberapa derajat ke atas dan menyimpang beberapa derajat ke bawah. Di sini muncul titik-titik berkas cahaya. Dari eksperimen ini ternyata J.J. Thomson mengambil sebuah kesimpulan yang sungguh luar biasa bahwa cahaya seberkas cahaya ini diberi nama dengan elektron dengan muatan per massa itu sebesar massa benda titik-titik ini adalah 1,7610 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Seberkas cahaya ini lalu oleh J.J. Thomson diberi nama elektron. Lalu pada tahun 1913 peneliti lain Robert Millikan dan Harvey Fletcher melakukan eksperimen untuk menemukan berapa besar muatan dari elektron yang pada saat percobaan J.J. Thomson belum ditemukan karena hanya bisa memberi kesimpulan perbandingan antara muatan per massa dari benda atau partikel yang menyebar ini. Berikut adalah setup alat yang dilakukan oleh Millikan dan Fletcher. Percobaan ini diberi nama tetes Millikan. Ini adalah minyak dan ini adalah atomizer. Atomizer itu jika dia di squeeze atau disemprot, maka dia akan mengeluarkan partikel dari minyak yang sangat banyak dan sangat kecil bentuknya. Ini adalah dua plat konduktor tentu saja dan diberi tegangan positif di bawah dan negatif di atas. Ini adalah X-ray, ini adalah X-ray pada percobaan aslinya, tetapi sekarang untuk peralatan tetes Millikan sekarang tidak menggunakan X-ray, menggunakan cahaya dengan intensitas dan panjang gelombang tertentu. Dan ini adalah mikroskop, ini adalah skala untuk melihat posisi. Ketika atomizer ini di squeeze atau dipencet begitu, maka tetesan minyak keluar dan sebagian akan masuk ke lubang kecil ini dan turun ke bawah. Pada pengawatan yang dilakukan oleh Millikan hanya mengamati satu single oil drop ini ya, atau tetesan minyak hanya single. Tapi yang terjadi ini sebenarnya banyak sekali. Ketika ada minyak yang turun sampai di sini, ini saya perbesar minyaknya. Maka yang terjadi kalau ini belum diaktifkan, tegangan antara dua plat katoda ini dan X-ray belum dinyalakan, maka yang terjadi tentu saja massa dari tetes minyak ini menyebabkan dia akan turun hingga jatuh ke sini, ke bawah, plat bawah. Tapi ketika ini X-ray ini dinyalakan, maka yang terjadi adalah ini
Ini adalah inti dan ini adalah orbital dengan elektron tertentu. Di sini jumlahnya tertentu. Ini 2, 8 mengikuti kaidah itu. Ketika ada cahaya dengan intensitas dan frekuensi atau panjang gelombang tertentu, nanometer, ini setara dengan sekian elektron volt dari segi energinya, maka yang terjadi adalah elektron ini yang diterpa ini mendapat tambahan energi. Jika dia sesuai dengan orbitalnya, maka dia akan lompat ke orbital atasnya. Yang di orbital paling bawah dia bisa keluar asalkan energinya cocok. Nah, itu yang terjadi pada saat energi dari X-ray ini dihantamkan pada tetes minyak ini, yang terjadi beberapa elektron keluar. Berarti sekarang tetes minyak ini menjadi bermuatan positif. Kenapa? Karena jumlah proton yang awalnya sama dengan jumlah elektron, setelah disinari maka jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron. Karena itu sekarang dia menjadi bermuatan positif. Setelah dia bermuatan positif oleh karena disinari oleh X-ray ini, maka tegangan di 2 plat ini dinyalakan. Ketika tegangan ini dinyalakan, maka yang terjadi adalah ini, medan medan listrik keluar. Ini homogen, di mana saja muncul, di bagian tengah dan seterusnya, semuanya ini muncul. Medan listrik ini besarnya sebenarnya adalah tegangan dibagi oleh D, sedangkan D adalah jarak dari 2 plat konduktor ini. Tegangannya adalah tegangan dari tegangan di sini antara 2 plat ini. Karena itu besarnya E bisa kita atur dengan memperbesar tegangan atau memperkecil tegangan di antara 2 plat ini. Dengan mengatur besar kecilnya ini, maka kita mengatur besarnya E, karena D sifatnya konstan. Nah, berikutnya ketika menghantam muatan positif ini, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika medan E muncul, maka perhatikan tetesan minyak ini yang tadi bermuatan positif ternyata mendapat gaya ke bawah yang kita kenal dengan gaya gravitasi, besarnya massa kali gravitasi. Sedangkan efek dari medan listrik tadi itu menyebabkan gaya ke atas. Perhatikan ini yang disebut dengan gaya listrik karena pengaruh E, medan listrik. Besarnya tentu saja adalah muatan dari partikel ini, oil drop ini atau tetes minyak ini, dikali dengan medan listriknya. Nah, berarti ketika kita mengatur E, di mana E itu besarnya adalah V per D, dan V ini bisa kita atur dengan mengatur tegangan di sini, maka perhatikan jika V tegangan ini diperbesar, maka E besar, maka yang terjadi adalah gaya listrik semakin besar. Jika gaya listrik ini semakin besar, maka posisi dari oil drop atau tetes minyak ini dia akan naik ke atas. Perhatikan, gaya gravitasi tidak bisa kita perbesar dan perkecil karena dia sudah menjadi satu paket dengan massa kali gravitasi posisi di sini. Sekarang, jika kita tegangan ini kita turunkan, maka yang terjadi besarnya gaya listrik akan sangat kecil sekali. Dan ini menyebabkan muatan tetes minyak ini akan menempel atau di posisi bawah.
pada posisi tertentu di mana dia ada di tengah tepat, maka kita bisa katakan bahwa F gaya listrik sama dengan gaya gravitasi. Gaya listrik diwakili oleh muatan dikali medan listrik, E sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, dari sinilah akhirnya Millikan menemukan data-data yang sangat mendalam. Dari percobaan ini, Millikan dan Fletcher menemukan sebuah data yang sungguh menakjubkan, yaitu perbandingan massa dengan tegangan. Perhatikan, tegangan bisa kita atur, lalu massa ternyata ditemukan dengan perbandingan yang semacam ini. Nah, dari perbandingan data ini ternyata Millikan memfokuskan lagi pada muatan oil dropnya ini. Lalu dapatkan data plus 160, plus ini berarti muatannya positif 320, 480, dan data-data ini jika kita cermati ternyata ini adalah seperti 1 dikali 160, ini 2 dikali 160, ini seperti 3 dikali 160. Jadi angka-angka ini muncul. Nah, Millikan ambil kesimpulan bahwa ini kehilangan material yang ditemukan oleh si J.J. Thomson, yaitu elektron. Ini kehilangan 1 elektron, ini kehilangan 2 elektron, ini kehilangan 3 elektron, dan seterusnya. Oleh karena kelipatan 160 ini, maka Millikan dan Fletcher akhirnya membuat kesimpulan bahwa elektron yang hilang itu tadi, atau kita sebut dengan muatan elektron, karena elektron bermuatan, itu sebesar 1,6 10 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Ini adalah muatan elektron, satu single elektron. Wow, jadi setelah 16 tahun dari J.J. Thomson, tahun 1913, Millikan dan Fletcher menemukan muatan satu single elektron itu sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Setelah 16 tahun penelitian dari J.J. Thomson. Oke, ini adalah percobaan tetes Millikan yang akhirnya kita ke depan ini, temuan-temuan kita di bidang sains and teknologi begitu luar biasa. Ini adalah dasar dari tahun 1913 yang diletakkan oleh Millikan dan Fletcher. Oke, sejarah ini sungguh menarik. Jangan lupa klik subscribe lalu share. Oke, ciao, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.